أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيعنا في المحشر. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Zahratul Abrar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba tergantung pada amalan terakhirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung pada amalan terakhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Az-Zukhrani rahimahullah di dalam Al-Muwatta menerangkan makna hadis tersebut dengan mengatakan bahwasanya nasib seorang sangat ditentukan oleh amalan terakhirnya, dan dengan amalan terakhirnya itu ia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barang siapa yang berpindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, maka ia dianggap sebagai orang yang bertaubat kepada Allah, dan barang siapa yang berpindah dari keimanan menuju kekufuran, maka ia dianggap sebagai orang yang murtad. Sesungguhnya modal utama yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia ini adalah umur. Jika ia gunakan umurnya untuk berbuat baik dan taat kepada Allah, niscaya ia akan meraih keuntungan yang besar dan keselamatan yang abadi di akhirat. Namun, jika ia gunakan hidupnya di dunia nan fana dan sementara ini untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, maka pasti ia akan mendapat kerugian yang besar serta merasakan kesengsaraan dan kebinasaan di dalam akhirat. Oleh karena itu, orang yang pandai dan beruntung di dunia dan akhirat ialah siapa yang dapat mengengkang dan mendudukkan hawa nafsunya serta membimbingnya untuk senantiasa memperbanyak amalan soleh sebagai bekal perjalanan hidupnya menuju ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita semua bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan kebajikan dan ketaatan kepada Allah, serta menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat hingga kematian menjemput kita. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ma dassaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa-jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nari wa lahibiha wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Berilah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan pada perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.